Pagi 26 Desember 2004 di Aceh dimulai dengan suasana yang sangat tenang. Langit tampak cerah, udara terasa segar, dan angin laut berhembus pelan dari arah pantai. Tidak ada tanda-tanda aneh yang membuat warga merasa waspada. Hari itu tampak seperti hari Minggu biasa yang damai dan sederhana. Di rumah-rumah penduduk, aktivitas pagi mulai berjalan seperti biasa. Para ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga mereka dengan perasaan tenang. Ayah-ayah bersiap pergi bekerja atau melaut, sementara anak-anak masih terlelap atau baru saja bangun dari tidur. Kehidupan berjalan normal tanpa rasa khawatir sedikit pun. Di kawasan pesisir, perahu nelayan berjajar rapi di tepi pantai. Beberapa nelayan sudah kembali membawa hasil tangkapan pagi. Suara ombak terdengar lembut dan menenangkan, seolah tidak menyimpan ancaman apapun. Tak seorang pun menyangka laut akan berubah menjadi musuh yang mematikan. Masjid-masjid mulai dipenuhi jamaah. Suara doa dan zikir mengalun dengan khusyuk. Tidak ada rasa takut di wajah mereka. Semua merasa aman berada di tanah kelahiran sendiri. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung singkat. Sekitar pukul 8 pagi, bumi tiba-tiba berguncang dengan kekuatan yang luar biasa. Getaran datang mendadak tanpa peringatan apapun. Tanah bergetar keras hingga orang-orang sulit berdiri tegak. Bangunan-bangunan mulai bergoyang hebat. Dinding rumah retak dan sebagian runtuh seketika. Atap-atap roboh menimpa perabotan dan penghuni rumah. Debu beterbangan memenuhi udara dan membuat pernapasan terasa sesak. Orang-orang berteriak panik dan berlarian keluar rumah. Banyak yang jatuh tersungkur karena tanah terasa bergelombang. Anak-anak menangis ketakutan sambil memanggil orang tua mereka. Kepanikan terjadi di setiap sudut kampung dan kota. Sebagian warga mencoba melindungi diri di ruang terbuka. Ada yang berdoa keras, ada yang hanya terdiam karena terlalu takut. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Yang mereka rasakan hanyalah ketakutan yang luar biasa. Gempa itu berlangsung sangat lama. Setiap detik terasa seperti ancaman kematian. Ketika guncangan mulai melemah, orang-orang berdiri dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Mereka mengira bencana telah berakhir. Namun suasana belum kembali tenang. Suara reruntuhan masih terdengar dari kejauhan. Debu menutupi jalanan dan halaman rumah. Banyak orang mulai mencari anggota keluarganya. Nama-nama dipanggil berulang kali dengan suara penuh harap. Ada yang berhasil menemukan keluarganya, tetapi banyak pula yang tidak. Tangisan mulai terdengar semakin sering. Sebagian warga berjalan ke arah pantai untuk melihat keadaan laut. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Air laut tiba-tiba surut sangat jauh ke tengah. Dasar laut terlihat jelas untuk pertama kalinya. Ikan-ikan menggelepar di pasir basah. Pemandangan itu membuat banyak orang heran dan bingung. Beberapa warga mendekat karena rasa penasaran. Anak-anak bahkan berlarian ke arah laut tanpa rasa takut. Sebagian orang tua mulai merasa tidak nyaman. Ingatan tentang cerita-cerita lama perlahan muncul. Namun kebingungan dan ketidaktahuan membuat mereka ragu untuk bertindak cepat. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Di kejauhan, warna air laut tampak berubah. Gelombang besar mulai terbentuk dan bergerak cepat ke arah daratan. Suara gemuruh perlahan terdengar semakin jelas. Beberapa orang mulai berteriak memperingatkan yang lain. Namun peringatan itu datang terlambat. Gelombang tsunami muncul seperti dinding air raksasa yang menjulang tinggi. Suaranya menggelegar seperti ribuan petir yang dilepaskan bersamaan. Orang-orang berlari sekuat tenaga menjauh dari pantai. Namun jarak dan waktu tidak berpihak kepada mereka. Banyak yang terjatuh di jalanan yang licin. Tidak sedikit yang terseret sebelum sempat menyelamatkan diri. Gelombang pertama menghantam daratan dengan kekuatan penuh. Rumah-rumah hancur seketika tanpa sisa. Perahu-perahu terlempar ke jalanan. Kendaraan dan manusia terseret bersama arus yang ganas. Air laut masuk jauh ke daratan. Jalanan berubah menjadi sungai deras yang penuh puing. Segalanya bercampur dalam kekacauan. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Gelombang demi gelombang terus datang. Bangunan yang masih berdiri akhirnya runtuh. Masjid, sekolah, pasar, dan rumah sakit hancur tersapu air. Kota-kota pesisir lenyap seolah disapu tangan raksasa. Jeritan minta tolong terdengar di berbagai arah. Namun arus terlalu kuat untuk ditolong. Banyak suara terhenti secara tiba-tiba. Banyak keluarga terpisah dalam hitungan detik.
Sebagian kecil warga berhasil mencapai tempat yang lebih tinggi. Mereka bertahan dengan tubuh basah dan luka di mana-mana. Rasa dingin dan takut menyelimuti tubuh mereka. Doa-doa dipanjatkan dengan suara gemetar. Dari tempat tinggi, mereka menyaksikan kehancuran di bawah. Orang-orang terseret arus tanpa daya. Pemandangan itu akan terus menghantui ingatan mereka seumur hidup. Banyak yang hanya bisa menangis tanpa suara. Tsunami tidak datang hanya sekali. Gelombang berikutnya kembali menghantam dengan kekuatan besar. Harapan semakin menipis. Waktu terasa berhenti di tengah kekacauan itu. Ketika air mulai surut, keheningan menyelimuti Aceh. Suara gemuruh menghilang, berganti kesunyian yang mencekam. Banyak orang berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Rumah-rumah lenyap tanpa bekas. Jalan-jalan hilang tertutup lumpur dan puing. Aceh berubah menjadi wilayah duka yang luas. Para penyintas berjalan tanpa arah. Mereka memanggil nama ayah, ibu, anak, dan saudara. Banyak panggilan yang tak pernah terjawab. Tangisan pecah di berbagai sudut. Malam pertama terasa sangat panjang. Gelap menyelimuti Aceh karena listrik padam total. Warga bertahan di tempat terbuka dengan luka yang belum terobati. Doa dan tangisan mengisi malam yang dingin. Keesokan harinya, bau menyengat mulai tercium. Warga yang selamat saling membantu dengan peralatan seadanya. Relawan lokal mulai bergerak meski juga diliputi duka. Pemakaman massal dilakukan dengan air mata. Berita tsunami Aceh akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Bantuan datang dari berbagai negara. Relawan, tenaga medis, dan logistik berdatangan membawa harapan. Dunia ikut menangis bersama Aceh. Di tengah kehancuran, muncul kisah-kisah keajaiban. Anak-anak ditemukan hidup setelah berhari-hari terjebak. Seorang ibu selamat sambil memeluk bayinya. Kisah-kisah itu memberi secercah cahaya. Pengungsian menjadi rumah sementara bagi ribuan orang. Kehidupan baru dimulai dengan penuh keterbatasan. Anak-anak perlahan kembali tersenyum. Orang dewasa belajar menerima kehilangan. Masjid-masjid yang masih berdiri menjadi pusat harapan. Doa dipanjatkan bersama. Iman menjadi kekuatan utama. Dari sana, semangat hidup kembali tumbuh. Tahun-tahun berlalu, Aceh perlahan dibangun kembali. Rumah, sekolah, dan jalan berdiri di atas kenangan pahit. Luka batin masih ada, namun harapan lebih besar. Tsunami Aceh meninggalkan pelajaran besar tentang alam dan kemanusiaan. Tentang rapuhnya hidup dan kuatnya kebersamaan. Tentang duka dan ketabahan. Kini, tsunami Aceh dikenang dengan doa dan penghormatan. Bukan hanya sebagai bencana, tetapi sebagai kisah perjuangan dan kebangkitan. Aceh berdiri kembali dengan luka, iman, dan harapan yang tidak pernah tenggelam.